Selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Selamat kita kembali bertemu di dalam rumah Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita semuanya untuk kita beribadah kepadanya. Saudara-saudara kita juga yang di rumah yang sedang mengikuti Zoom, selamat menikmati kemurahan Tuhan pagi hari ini di minggu pertama di bulan Februari. Tidak terasa ya saudara, sudah di bulan Februari, semua karena kemurahan Tuhan. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dengan darah anak domba.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali berada di rumah-Mu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Semua hanya karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mengangkat hati kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini ya Bapa, juga yang mengikuti Zoom di rumah ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus, kami rindu untuk menikmati Engkau pagi hari ini, baik lewat pujian kami, terlebih lagi lewat pemberitaan firman-Mu. Engkau mengurapi semua teman-teman kami yang terlibat dalam pelayanan ya Tuhan, baik dari WL, song leader, singer, juga pemain musik, multimedia, usher, dan semua yang terlibat. Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kami semua yang ada di tempat ini ya Bapa. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami, terlebih lagi ruangan ini ya Tuhan, supaya kami semua Tuhan boleh fokus kepada kebenaran firman-Mu. Sebentar Tuhan, di depan kami ada perjamuan Tuhan, biar kiranya Bapa Engkau sucikan, kuduskan juga hati pikiran kami, untuk kami boleh layak menerima tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai pada tamatnya, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sebelum duduk, saudara beri salam kanan kiri saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tak kenal maka tak sayang saudara. Puji Tuhan. Mari pujian selanjutnya. Mari memuji nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Sang Penebus, kita senangkan hatinya. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Sang Penebus, kita senangkan hatinya. Angkatlah wajahmu, angkatlah suaramu, belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel, kita senangkan hatinya. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Sang Penebus, kita senangkan hatinya. Angkatlah wajahmu, angkatlah suaramu, belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel, kita senangkan hatinya. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Sang Penebus, kita senangkan hatinya. Angkatlah wajahmu, angkatlah suaramu, belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel, kita senangkan hatinya. Kita senangkan hatinya. Kita senangkan hatinya. Puji Tuhan saudara. Mari kita mau bangkit berdiri. Ada satu lagu Bapak Gembala kita yang diciptakan, Engkaulah Firman dan Musik. Engkaulah firman dan musik, hidung yang menyanyikan. Engkaulah harmoni, engkaulah melodi, ku memuji nama-Mu. Allah Maha Kuasa, Tuhan segala Tuhan, Raja segala raja.
saudara. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Pendeta Desi Mawuntu dari GPDI Seattle. Waktu dan tempat saya persilahkan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mula utama saya berterima kasih kepada Tuhan karena oleh anugerah dan kemurahan Tuhan saya boleh berdiri di tempat ini. Penyertaan Tuhan dari Seattle sampai di Indonesia dengan begitu baik. Dan berterima kasih juga bagi gembala yang ada di tempat ini yang boleh memberikan kepada saya untuk bersaksi bagaimana baiknya Tuhan. Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan yang kami boleh alami selama kami boleh melayani pekerjaan Tuhan hampir 27 tahun di GPDI Seattle. Kami boleh melihat Allah itu ajaib dan luar biasa. Begitu banyak mujizat Allah yang kami boleh alami dan salah satu yang saya mau saksikan, share pada saat ini, pada waktu COVID yang lalu, suami saya, Bapak Gembala tidak pernah sakit karena takut masa-masa COVID, nanti sakit COVID, nanti kita tidak lihat lagi sudah langsung dikebumikan. Jadi takut memeriksa saudara-saudara. Tetapi kenyataannya tidak COVID, diperiksa gagal ginjal saudara-saudara. Secara manusia Tuhan, apakah maksud Tuhan ini dalam kehidupan kami? Waktu itu suami Bapak Gembala agak down saudara-saudara karena divonis gagal ginjal. Tetapi saudara tahu saya beriman Tuhan. Nyatakan mujizat kuasa-Mu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Sehingga kami boleh bersaksi betapa hebat kuasa Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya katakan kepada suami adalah Bapak Gembala, saya katakan penyakit ini bukan akan membawa kematian. Tetapi saya percaya penyakit ini akan memberikan kesembuhan untuk kita saksikan Allah itu nyata, kuasa mujizatnya itu nyata. Dan saudara tahu ketika divonis berapa menit, saya takut nanti kepanjangan Bapak Gembala, berapa lama saya bisa bersaksi? 10 menit. Oke, sudah berapa menit ya? 5 ada? Puji Tuhan. Jadi setelah divonis gagal ginjal, cuci darah, saudara-saudara, mereka bilang kalau keadaan kondisinya kuat, sehat, bisa transplant, ganti ginjalnya yang baru. Jadi saya percaya nanti tunggu antrenya bisa dapat. Saudara tahu anak saya yang kecil dia bilang, Mama kenapa mau tunggu antre kalau saya bisa? Saya ingin yang jadi berat. Saudara bayangkan suami dengan anak yang mau dioperasi. Kalau berhasil, tetapi kalau tidak bagaimana? Tetapi saya tetap percaya Tuhan. Saya angkat tangan dan saya percaya Engkau akan turun tangan dengan segala mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Dan terjadilah, singkat cerita terjadi, saudara-saudara mereka bilang tunggu 4 jam. Baru kami bisa beritakan berhasil atau tidak. Masih 2 jam anak saya pertama mereka katakan, Ibu Suwu congratulations anak kamu sudah berhasil. Kemudian lagi bapaknya tunggu 4 jam prosesnya operasi. Sebelum 2 jam juga sudah ditelepon semua prosesnya berhasil. Dan saya percaya luar biasa pekerjaan Allah. Ketika sungguh-sungguh kita andalkan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Tahun 2024 ini saudara tahu ada banyak pergumulan, tantangan dan kebutuhan kita. Andalkan Dia. Hidup benar berkenan kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang kita perlu takuti. Karena jaminan hidup kita yang memegang kendali dalam hidup kita bukan manusia. Bukan kekayaan, bukan jabatan kita, bukan pekerjaan kita. Tetapi yang memegang kendali dalam hidup kita, Dialah Yesus yang memberi kita kekuatan, kesehatan, jaminan segala-galanya. Dan kita akan melihat bersama dengan Tuhan, kita akan cakap melakukan segala perkara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara, kesaksian yang luar biasa. Tuhan yang sama saudara, Tuhan yang kita sembah hari ini,
Tuhan yang sama, yaitu Yesus. Jadi berharap terus kepadanya. Jangan pernah tinggalkan dia, saudara. Sebelum nanti VOV mempersiapkan diri, saya masih mau memuji. Engkaulah firman dan musik, hidung yang ku nyanyikan. Engkaulah harmoni, engkaulah melodi, ku memuji nama-Mu. Allah Maha Kuasa, Tuhan segala Tuhan, Raja segala raja.
Kebangsaan Papi Robi, saudara, di Sanger. Kalau di Manado di Sanger, lagu ini saudara joget semua. Joget semua. Saudara mau nyanyi lagu ini? Mari bangkit berdiri. Mari, jangan kalah kita sama VOP saudara. Mari. Saya ingat lagu ini. Tolong teksnya. Bernyanyilah bagi Tuhan. Syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang minimal dikit-dikit menyamai VOV ya saudara ya. Puji Tuhan, semua pujian kita persembahkan hanya bagi Dia saudara. Saudara, kita mau siapkan hati dan pikiran kita tetap bangkit berdiri. Sebelum menyambut firman Tuhan, menerima perjamuan yang kudus, kita mau Tuhan ampuni hati kita, perbuatan kita. Tuhan mau sucikan, kuduskan hati kita saudara. Ada satu pujian pada satu bukit jauh dari sini, kita lihat salib Tuhan berdiri. Amin. Ada satu bukit jauh dari sini, salib berdiri, sepotong kayu kasar
satu bukit. Ada satu bukit jauh dari sini, ku melihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Aku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit, pada satu bukit jauh dari sini, ku melihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Aku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, di sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Ku dapat ampun dosa. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, yang bisa memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik ya Tuhan Yesus. Kami boleh mendengar kesaksian bahwa Engkau Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, darah-Mu dicurahkan menebus dosa-dosa kami. Bapa terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Revi ya Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu.
Biar firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah ya Tuhan. Sehingga Kau disenangkan, Kau disukakan ya Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Segala kuasa gelap yang mencoba menghambat pemberitaan firman-Mu, kami usir, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu hidup saja yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Seluruh doa sembahyang ini kami minta, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mimbar selanjutnya kami persilakan hambanya Bapak Pendeta Revi Awandatu. Haleluya. Selamat pagi saudara, selamat kita berjumpa kembali. Bulan Januari kemarin yang biasanya saya 2 kali, hanya sekali, jadi agak kangen saya lihat saudara semua ada di sini. Ya. Kita masuk kepada bulan pemilihan umum, tanggal 14. Nah, tentunya saya tidak bisa bicara mengenai pemilihan umum, tapi hendaknya kita nanti semua saat hendak memilih, bagi yang masih bingung tetap berdoa, biar Tuhan bukakan, Tuhan tanamkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hati kita untuk memilih capres-cawapres yang terbaik ya. Sekali lagi selamat datang kepada Ibu Gembala dari Seattle. Juga selamat datang kepada VOV versi Sangir ya. Tadi saya udah dengar kemarin Om Robi bilang akan menyanyikan lagu itu. Itu lagu nggak gampang saudara sebetulnya. Karena pemenggalan katanya tuh sulit. Tapi baik, mari kita buka satu ayat di dalam Roma pasal 14. Tadi Tante Ing Noel saya dari belakang terus bilang katanya pindah dari belakang ke depan karena di belakang dingin. Ya, kok di depan anget kan kita, ya kan? Nggak ada dingin-dinginnya kan? Oh, enggak. Saya sendirian juga anget di sini. Roma 14 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, barisan yang kedua, that no man put a stumbling block. Jadi jangan ada seorang pun yang menempatkan atau menaruh batu yang bisa membuat orang tersandung. Saudara yang kekasih, saya baru baca satu video vlog yang dibuat oleh satu orang. Dia ceritakan pengalamannya makan di satu restoran di Jakarta. Dan restoran itu chain restoran, jadi ada beberapa restoran. Dan salah satunya juga ada di Mall Taman Anggrek. Dan dia bilang di situ saat dia datang, dia tanya ke pelayannya, waitersnya, ada contohnya ya, ada croissant coklat enggak? Iya, kita semua croissant yang ada di sini ada di display, jawab si waiters, tanpa lihat mata. Ada croissant kosong enggak? Lihat aja sendiri Bu di situ di display tersebut. Dia lihat sendiri, ternyata ada croissant coklat. Oh itu saya lihat ada croissant coklat, saya pesan satu. Oke Bu, tanpa mengangkat mata. Boleh saya masuk? Oh ya silakan. Nah biasanya kan waiter suka mengantar, tapi dia bilang, ini duduk bebas di mana aja, bebas di mana aja Bu. Begitu dia duduk, terus dia tunggu ini order yang sudah di-input perinannya. 5 menit, 10 menit kok nggak ada ya. Dia balik lagi nih orang. Dia tanya, order saya sudah di-input belum ya? Oh sebentar Bu, ternyata belum. Akhirnya baru di-input. Setelah di-input,
Terus dia bilang, 5 menit kemudian waitersnya datang lagi. Maaf Bu, kenapa? Croissant coklat yang tadi sudah habis. Loh, saya lihat kok tadi banyak. Apa ada yang mendadak pesan itu semua jadi kosong? Enggak Bu, memang habis. Enggak mungkin, barusan saya 5 menit lalu lihat. Enggak Bu, maaf habis. Balik si waitersnya, ini orang dia ke tempat ke depan lagi. Itu croissant coklat masih ada. Ini gimana? Ini masih ada kan croissant coklatnya. Tidak bisa ngomong lagi itu waiters. Tapi hal yang seperti itu membuat pelanggan tidak mau datang lagi. Satu lagi contoh yang cepat, istri saya dulu bekerja di toko bahan kue. Dia seperti manajer. Toko bahan kue di Jakarta saat itu cuma ada 2 yang terkenal. Toko yang dia pimpin sama toko yang dia kelola, dan satu toko lagi. Satu toko lagi sebetulnya toko yang lain harganya lebih murah daripada toko yang istri saya kelola. Tapi lebih banyak orang datang ke toko yang istri saya. Yang satu lagi tidak. Begitu ditanya, kenapa Bu nggak pergi ke sana? Oh, di sana pelayannya judes. Saya mendingan ke sini, lebih mahal sedikit tapi dilayani dengan ramah. Nah, dari kedua hal tersebut kita bisa lihat bahwa pelayan-pelayan tersebut sudah menjadi batu sandungan tanpa sadar. Tapi itu di hubungan sehari-hari. Mereka menjadi batu sandungan untuk konsumen datang, tidak mau lagi itu konsumen datang. Restoran yang saya sebut yang ada di TA kemarin, Sabtu sepi, kosong. Nah, juga tanpa sadar mereka menjadi batu sandungan untuk si pemilik usaha. Lihat, ada 2 hal yang mereka jadi batu sandungan, untuk konsumen dan untuk pemilik usaha. Nah, di dalam Roma 14 ayat 13 yang barusan kita baca, tentunya Rasul Paulus bicara, jangan kamu membuat saudara kita. Bukan orang yang tidak kita kenal, bukan tetangga, tapi saudara. Saudara ini siapa? Yang saudara di dalam iman. Yang saudara lihat di kiri kanan, depan, belakang saudara, itu saudara kita. Jangan menghakimi dan jangan membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Nah, ini Roma 14 ayat yang ke-13. Tapi kita mau belajar dari Roma 14 dari ayat yang pertamanya kita lihat. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Oh, ternyata walaupun kita sering kebaktian, duduk bersama-sama, sudah puluhan tahun ikut Tuhan, ini iman ada ukurannya. Ada yang lemah, artinya ada juga yang kuat. Kita tidak tahu nih, orang yang di kiri kanan kita, di sekeliling kita, mana yang lemah, mana yang kuat. Tapi kita sadar bahwa tidak semua orang memiliki ukuran yang sama. Ada beberapa orang Kristen yang masih percaya kepada hal-hal yang dulu dia pegang sebelum dia bertobat. Nah, waktu Rasul Paulus menulis ayat ini, dia masih berdasarkan bagaimana orang Yahudi asli saat menerima Tuhan Yesus, tapi masih pegang aturan-aturan Tauratnya. Mereka belum bisa lepaskan. Ada yang paling terkenal, oh ikut Tuhan boleh, ikut terima Yesus boleh, tapi kamu harus tetap disunat. Nah, seperti itu. Tapi orang yang sudah percaya kepada Kristus bilang, oh bukan sunat jasmani lagi, tapi sunat hati. Tapi untuk beberapa orang Yahudi, enggak, mereka susah. Mereka masih pegang hal tersebut. Demikian juga kita. Saat ini ada orang yang sudah percaya Tuhan, tapi masih belum bisa lepas dari kepercayaan yang lalu. Feng Shui misalnya. Oh, tangga mesti sekian belas. Buka pintu enggak boleh langsung ke
dapur begitu? Betul nggak? Betul nggak? Apa salah? Oh, sebentar lagi Imlek. Kalau Imlek tidak boleh nyapu. Ya. Oh, kamu baru melahirkan tidak boleh keramas kan? Jadi ada teman Irma itu di Cianjur, nggak keramas berapa 40 hari atau berapa lama itu. Nah, masih tidak bisa melepas hal-hal yang menjadi tradisi atau kepercayaannya. Mamah punya papa, engkong saya. Walau dia sudah terima Yesus, tapi masih doa pakai hio di meja persembahannya tuh agak tinggi, terus ya gitulah, cung-cung cep gitu ya, ngacung-ngacung tancap. Tapi papa saya tidak langsung, nggak boleh. Sekarang kita sudah ada dalam Tuhan, yang seperti itu jangan lagi dikerjakan. Enggak, tapi dia biarkan orang masing-masing berkembang sesuai dengan kemajuan imannya. Saudara bayangkan kalau misalnya kita langsung bertindak seperti polisi moral, terus kita bilang nggak boleh lagi percaya Feng Shui. Itu sudah masa lalu. Di dalam Tuhan semua didasarkan kepada Yesus Kristus. Nggak boleh lagi begini, nanti itu dosa. Dan kita hakimi mereka. No, tidak bisa. Jangan perdebatkan tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jangan bahas pandangan mereka. Mereka ini masih lemah. Imannya tuh masih mudah goyah. Tante saya, istri dari adik papa. Jadi papa ini cuma 2 bersaudara. Ya, cuma 2 bersaudara. Adiknya punya istri, istrinya dulu Muslim. Pindah Kristen. Nah, dari pindah Kristen percaya Yesus sampai sekarang nggak bisa makan babi. Kita bilang di dalam Tuhan semuanya baik, semua halal, sudah dikuduskan. Terus ya saya percaya itu, tapi saya entah mengapa saya masih belum bisa tuh makan daging babi. Enggak bisa tante, mesti makan, nah jangan dipaksa yang gitu. Itu yang namanya lemah iman, maksudnya ada beberapa orang yang masih belum bisa. Udah, biarkan mereka berkembang sesuai dengan perjalanan imannya. Gambar yang tadi saudara lihat, gambar yang jangan batu sandungan. Nah, orang tersandung kalau dia lagi jalan. Lagi diam dia gak akan tersandung. Artinya apa? Iman kita ini berjalan. Nggak ada iman yang inactive faith. No. Faith is always on progressing atau mundur. Jadi ada satu perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Dan saat mereka berjalan bisa saja tersandung dengan berbagai hal. Tapi Paulus bilang setidaknya jangan dari kamu yang membuat orang tersandung hanya karena mereka masih berdoa, percaya kepada Feng Shui, tidak bisa makan babi dan lain-lain. Udah, jangan diomongin, jangan dibahas dulu. Biar bekerja sesuai dengan perkembangan iman. Saya dulu di Cianjur ada satu kaum muda. Masih muda, masih 20-an tahun, 21, 22. Setiap kali dia kebaktian pakai sendal jepit. Duduk tidak di belakang, duduk di depan. Sebagai hamba Tuhan, hal-hal yang seperti itu bisa mengganggu sebetulnya. Aduh, gak pantas nih kamu. Kamu tidak hormati kemuliaan Tuhan. Kamu tidak hargai ini tempat ibadah. Kok pakai sendal? Sendal jepit, bukan sendal gunung, bukan sendal yang kulit, Clarks dan segala macam, sendal yang kayak swallow gitu. Tapi apa saya harus tegur dia langsung dari mimbar? Tentu tidak. Apakah saya harus tegur saat beres firman Tuhan? Tolong dek nanti ketemu saya ya di belakang. Terus saya kasih tahu. Enggak tuh, ada satu suara bilang ke saya,
Jangan. Tanpa saya tegur, anak itu lama-lama saya perhatikan pakai sepatu berikutnya. Tanpa saya tegur, anak itu saya dengar berikutnya apa? Jadi guru sekolah minggu. Tanpa saya tegur, anak itu jadi lebih aktif di pelayanan, jadi WL dan lain sebagainya. Bayangkan kalau hanya karena sendal jepit, saya tegur, terus dia tersinggung, mundur. Paulus bilang, jangan percakapkan, jangan bicarakan pendapatnya atau pemikirannya. Itu adalah prinsip yang pertama. Nah, sekarang ayat yang kedua, dibilang yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ini yang saya bilang. Oh, dalam Kristus semua boleh dimakan. Apalagi kalau orang Manado di Pasar Tomohon. Betul? Semua dimakan. Yang bisa ngimbangin cuma orang Sumatera Utara. Semua bisa dimakan. Sampai saya pun saat ke Manado, karena saya merasa, saya ini Manado, tapi Manado kartu ya, Manado kart. Tapi gimana nih supaya diakui oleh mereka? Saya mesti makan makanan yang orang Manado makan. Begitu saya ke sana, saya cari, ada tikus nggak? Oh iya betul, ada tikus. Coba tolong saya mau coba nih, saya belum pernah makan tikus. Mereka cari, mereka suruh bikin orang yang paling pintar bikin. Mereka bawakan khusus, mereka masak. Terus dicoba sama saya. Bisa saya makan. Suka atau tidak? Nomor 12. Tapi saya makan tikus. Di situ saya bangga. Oh, terus saya sombong ke orang. Udah pernah coba makan tikus belum? Sampai ke orang Manado, pendeta hamba Tuhan yang asli lahir besar di sana sudah jadi gembala. Saya tanya ke dia, "Bro, sudah pernah makan tikus belum?" Kita sih kalau masih ada babi yang bisa dimakan, kenapa makan tikus? Astaga. Sombong. Tapi maksudnya jangan hal yang seperti makanan aja kita menghakimi. Kamu lemah. Di dalam Kristus sudah Nah, coba baca 1 Timotius 4 ayat 4. Ini yang sering kita sampaikan kepada mereka. Semua yang diciptakan Allah baik, tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Bro, dalam Kristus tidak ada lagi haram. Semua halal, boleh dimakan. Ya, tapi apa berguna? Enggak kan? Semua juga boleh, tapi apa berguna? Tidak. Paulus juga bilang seperti itu. Jadi yang pertama adalah perbedaan harus diterima, jangan dipercakapkan, jangan diperdebatkan. Nomor ayat yang ketiga. Nah, siapa yang makan, ini masih dari makanan, ya. Karena orang Yahudi saat itu masih berat makan babi, haram buat mereka. Tapi orang Kristen yang non-Yahudi nggak ada masalah, karena babi selama ini mereka makan. Jadi siapa yang makan, jangan menghina yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan. Jangan saling menilai atau menghakimi, lu lemah iman, belum ngerti firman Tuhan kamu. Terus yang gak bisa makan juga menghakimi, kamunya aja rakus, segala mau dimakan, gak tahu aturan jaga diri, kena kolesterol nanti kamu baru tahu. Lebih baik saya makan sayur yang dijaga. Yang kedua, jangan menghina. Jangan yang atas, yang bisa makan semua jangan menghina. Yang belum bisa makan semua jangan menghakimi. Toleransi. Coba harus kita terima itu perbedaan. Makanya saudara kan sebentar kita akan masuk ke Pilpres. Banyak yang pilihan berbeda. Jangan ngomong, kamu pilih nomor 1 itu nggak benar, nggak bisa. Kamu pilih nomor 2 itu dia KKN, nepotisme. Kamu pilih yang nomor 3 itu dia terkait kasus IKTP. No, perbedaan seperti itu jangan. Seperti ada orang yang saya dengar dia bilang, tetap
Nomor satu itu Tuhan Yesus. Kita lihat kesamaannya. Pilpres itu nomor 2. Nomor satu Yesus yang harus kita tinggikan. Pilpres, pemilu apa nomor 2 itu. Nah, itu cuman bercanda aja ya. Itu bercanda yang saya dengar ya. Nggak usah diikutin saudara. Saya tidak mengharapkan saudara pilih nomor 2 ya. Bagaimana Tuhan tempatkan saja itu hikmat di dalam hati saudara. Nah, dibilang jangan menghina yang bisa makan, yang tidak bisa makan jangan menghakimi. Sebab Allah telah apa? Menerima orang itu. Orang itu yang mana? Orang yang bisa makan, orang yang tidak bisa makan. Kembali ke ayat yang pertama, terimalah orang yang lemah imannya. Sedangkan di ayat ketiga bilang, jangan menghina, jangan menghakimi. Karena apa? Allah sendiri sudah menerima. Menerima dalam bahasa aslinya itu mengandung pengertian to take to oneself. Jadi bukan saja diam aktif, saya dikasih tisu, menerima begini, tapi setelah menerima ini diambil, to take to oneself. Allah sudah menerima saudara dan saya dengan segala kekurangan, kesalahan, dosa yang macam-macam, ditebus di dalam darah Kristus dan ditarik ke dirinya untuk bertemu dengan dirinya. Nah, Paulus bilang, kalau Allah saja sudah menerima kamu dengan berbagai macam kekurangan kamu, kenapa kamu tidak bisa menerima saudara kamu dengan segala kekurangannya? Banyak orang kita berjemaat, katanya kita satu tubuh, satu gereja, tapi kita masih menilai bukan karena perbuatan yang Yesus lakukan di dalam hidup dia dan hidup kita, tapi kita menilai, gue gak suka sama orang itu. Kenapa? Kalau dia kerja tuh kayaknya suka bypass aja. Suka ambil jalan sendiri, gak ngikutin aturan. Gua sih kalau jadi ketua panitia, gua gak akan pakai dia. Nah, hal-hal yang seperti demikian yang bisa membuat orang atau saudara kita tersandung. Merasa tersingkirkan. Firman Tuhan bilang terima. Bukan tolak. Karena itu yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah terima. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah kita harus toleransi terhadap mereka yang berbeda. Ayat yang keempat. Nah, bunyinya, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri atau jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, ini adalah prinsip yang ketiga yang kita belajar dari jangan menjadi batu sandungan. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Who are those that judges another man's servant? Pelayan orang lain. To his own master he standeth or falleth. Artinya apa? Kalau ada orang lain yang tidak perform, orang lain yang salah melakukan satu pekerjaan, jangan hakimi. Karena apa? Itu dia punya tuannya sendiri. Contoh, papa saya dulu. Dia suka membagi-bagikan berkat untuk pendeta-pendeta. Jadi suatu saat dia di Bandung, dia ada satu pendeta yang dia percaya. Tolong, ini berkat bagi untuk 15 pendeta. Dan dia selalu rutin lakukan itu. 15 pendeta ya, satu pendeta 500.000. Dia lakukan itu 1 sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun berjalan, Papa bertemu dengan satu pendeta hamba Tuhan yang ada di list yang selalu dibantu. Ditanya, gimana?
Gimana pekerjaan Tuhan di sana? Sudah aduh susah Om. Ini kita butuh itu. Tapi kan saya sudah terima kan itu bantuan dari saya. Bantuan dari mana Om? Dari pendeta itu. Oh iya, kita terima 150.000 dari 500.000. Papa saya marah dong. Tahu sendiri papa saya. Marah mah dia gak perlu alasan kan. Apalagi ini berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Dan dia marah. Dia mau kejar itu pendeta. Dia mau telepon, dia mau datangin, dia mau langsung bicara. Tapi dalam hatinya keluar ayat ini. Jangan kamu hakimi dia. Dia itu pelayanku. Kata Tuhan. Bukan pelayanmu. Mau dia berdiri atau jatuh, itu urusanku sebagai Tuhan. Jadi setelah dia mendengar Tuhan bicara, dia berhenti. Memang hukuman harus kita lakukan mungkin secara organisasi. Papa berhenti membantu lewat pendeta itu. Bro, saya udah ya, kita nggak bisa kerja terus. Saya berhenti saja. Udah, dia nggak pernah tegur, dia nggak pernah tanya. Nggak sampai 1 tahun, stroke, meninggal. Artinya apa? Orang yang ada di sebelah kiri kanan depan saudara, saudara kita ini, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang bertanggung jawab kepada Tuannya langsung, Tuhan kita Yesus Kristus. Dibilang dalam Roma 8 juga, kita yang asalnya hamba dosa sudah dibeli dan sekarang menjadi hamba kebenaran. Saya bukan hamba saudara, saudara bukan hamba saya, tapi kita adalah hamba dari satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh ngomong, aduh dia salah. Kita boleh ngomong, aduh dia melenceng. Tapi jangan hakimi. Biar itu urusan Tuhan saja yang akan menghukum mereka orang-orang yang sudah bersalah. Tapi dalam bahasa Indonesia. Tapi ia akan tetap berdiri. Karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Saudara, di luar cerita yang tadi saya bilang mengenai pendeta yang stroke dan mati. Tapi ayat ini bilang, no. Kamu ingin orang itu jatuh kan? Kamu ingin orang itu punya kesalahan diketahui oleh semua orang. Tapi Tuhan bilang di situ. Tapi dia akan tetap berdiri. Karena apa? Karena Tuhan, aku yang berkuasa menjaga dia terus berdiri. Tuhan masih beri kesempatan kepada hamba-Nya untuk bertobat dan melakukan kembali apa yang benar. Manusia kadang terlalu kejam. Manusia kadang tidak ada ampun. Saat melihat yang lain salah, dia tidak ada ampun, dia akan berikan pengampunan. Tidak ada ampun, dia akan memberikan penghakiman. Langsung maupun tidak langsung, lisan maupun tulisan. Bicara kepada semua orang, hanya untuk semua orang tahu, lihat. Hamba Tuhan itu sudah jatuh. Tapi Tuhan mau kasih tunjuk hatinya. No, jatuh berdirinya ada di tanganku. Manusia senang lihat orang jatuh kan. Tapi aku akan pegang menjaga dia terus berdiri. Karena aku yang menentukan pelayanan dia. Kapan dia selesai atau masih terus bekerja ada di tanganku, bukan di tanganmu. Makanya di ayat yang kelima. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada yang lain. Tapi yang lain menganggap semua hari sama. Hendaklah setiap orang benar yakin dalam hatinya sendiri. Tapi sebelum kita lihat ayat kelima, kita buka dulu Roma 8 ayat yang ke-33. Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah?
Saudara dan saya orang pilihan Allah, dipilih oleh Allah untuk diselamatkan di dalam Kristus. Karena Allah yang sudah membenarkan mereka, Allah yang sudah membenarkan saudara dan saya. Siapa yang akan menghukum saudara dan saya? Bukan manusia, tapi Tuhan. Artinya apa? Bukan urusanmu menghukum orang lain. Itu urusanku. Karena engkau sudah ditebus, engkau sudah dipilih olehku, engkau sudah dibenarkan. Aku yang berkuasa atas hidupmu. Bukan perkataan orang lain. Dan ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, ini ada tanda tanya. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saya kurang suka ini terjemahan bahasa Indonesia karena terlalu banyak pertanyaan. Tapi lihat bahasa Inggrisnya. Hanya satu tanda tanya. Siapa dia yang mengutuk? Maksudnya yang mau mengutuk orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Karena Kristus sudah mati, malah dia sudah bangkit kembali dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang menjadi pembela untuk kita. Saat saudara menghakimi orang yang di kiri kanan saudara, itu Yesus yang akan menjadi pembela mereka. Saat ada orang yang menghakimi saya, memfitnah saya, bilang hal-hal yang buruk tentang saya, justru saya bisa bersyukur karena di saat itulah Tuhan Yesus menjadi pembela untuk saya di hadapan Allah. Jangan sedih, jangan marah, jangan takut kalau ada orang menghakimi saudara. Saudara percaya hakim kita yang sesungguhnya adalah Yesus. Dan justru saat mereka mencoba menjatuhkan kita, Yesus bilang, aku akan pegang kamu tetap berdiri dan aku adalah pembela kamu. Mari saudara. Jangan jadi batu sandungan. Orang tersandung dengan batu yang kecil. Tidak ada orang tersandung dengan batu yang setinggi begini. Ini bukan tersandung. Nggak punya mata kalau jalan masih nabrak. Tapi kalau kita jadi batu loncatan, tidak ada batu loncatan yang kecil. Batu loncatan harus besar, kokoh, kuat. Jadi orang-orang yang selalu jadi batu sandungan, itu justru dia orang yang masih imannya kecil. Karena kalau yang sudah jadi iman besar, dia jadi batu loncatan untuk orang lain. Dia tidak menghalangi orang datang kepada Kristus. Tapi dia membantu menolong orang datang kepada Kristus. Ayo kebaktian, ayo ibadah. Mau ngapain lagi sih? Hidup kita sementara. Nggak ada salahnya, apa ruginya ketemu Tuhan. Itu batu loncatan. Demikian firman Tuhan saudara. Mari saya undang para pelayan Tuhan juga pemain musik, kita akan masuk ke perjamuan Tuhan. Kita angkat satu pujian oleh kuasa darah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kaulah
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan Mari kita bangkit berdiri, saudara. Bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang sudah membuat kami menjadi ciptaan yang baru di dalam karya keselamatan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh ada di dalam ibadah pada pagi hari ini. Semua karena iman yang sudah Kau berikan di dalam kami, penyertaan kesetiaan-Mu yang senantiasa memimpin kami, dan tangan-Mu yang selalu memegang dan tidak pernah meninggalkan ataupun melepaskan kami. Bapa dalam surga, firman-Mu sudah berbicara kepada kami semua, agar kami tidak menjadi batu sandungan, kami tidak menghakimi sesama saudara kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang sama, Juru Selamat yang sama. Kami dibenarkan oleh karya yang sama. Dan pada pagi hari ini, kami mau menikmati roti dan anggur ini sebagai tanda apa yang sudah Kau buat untuk kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan saudara, marilah kita angkat roti tinggi di atas kepala. Dan lalu ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan satu iman bahwa yang kita pegang adalah roti hidup yang turun dari langit. Tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya. Dan siapapun yang makannya tidak akan pernah lapar kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan. Dan sekarang kita angkat anggur ini tinggi di atas kepala. Satu simbol dari darah anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Yang sanggup menghapus dosa umat manusia. Dan itu pula yang kita alami sekarang. Kita yang dulu harusnya mati di bawah kutuk dosa. Tapi kita boleh hidup dibenarkan untuk bersama dengan Dia di dalam kekekalan nanti.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang tidak akan pernah bisa kami balas. Tapi kami mau memperingatinya sampai nanti kami berhadapan dengan Engkau. Dan demikian firman Tuhan, Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dengan iman bahwa di dalam Yesus, darah Yesus ada kuasa yang bukan saja sanggup menghapus dosa, tapi juga bisa menghapus segala penyakit. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darah Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat pujian itu, refrainnya sekali lagi. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Dengan kasih Tuhan saya undang Bapak Joko untuk maju berdoa. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini sungguh kami bersuka. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengar sebagian firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami sukacita, juga yang menyadarkan bagi kami Tuhan untuk kami tidak menghakimi satu dengan yang lain, untuk kami tidak menjadi batu sandungan Bapa, tetapi oleh karena darah-Mu kami boleh bersatu membangun tubuh Kristus yang sempurna Bapa. Terima kasih Yesus, biar kiranya Engkau selalu memberkati hamba-Mu Pendeta Revi Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada. Kiranya Tuhan Kau mesertai pelayanannya, Kau memberkati rumah tangganya, pelayanannya dimanapun berada Bapa. Terima kasih Yesus untuk pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kami sukacita yang sempurna. Engkau sudah memberikan kami kekuatan iman. Biar kiranya Tuhan kalau sebentar kami boleh kembali untuk mempersembahkan persembahan kami. Kiranya kami boleh memberikan persembahan yang dengan sukarela Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk saudara. Kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita berdoa sebentar saudara. Bapa, sebentar kami akan memberikan korban persembahan untuk Engkau, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Tilik dari ketinggian sorga Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk Engkau, untuk pekerjaan-Mu. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kau pasti membalas, memberkati dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Besarkan nama Tuhan. Yang bertugas kami persilahkan.
terima kasih untuk persembahan yang saudara sudah berikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini saudara. Bangkit berdiri dan anak-anak sekolah minggu kami persilahkan. Nanti doa berkat oleh Ibu Gembala dan mendoakan anak-anak sekolah minggu. kasih kepadamu Bapa di dalam surga, kalau pada pagi hari ini kami semua Tuhan, sidang jemaat-Mu yang ada, boleh mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Kami boleh menerima berkat-berkat yang Engkau sudah curahkan buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kami mempunyai Allah yang luar biasa. Engkau yang tidak pernah salah dengan janji-Mu. Engkau yang tidak pernah gagal dengan segala rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada di dalamnya Tuhan. Kami boleh menjadi bahagian di dalam Engkau Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus kami boleh mendapatkan kepercayaan dari Engkau Tuhan. Untuk kami menjadi batu loncatan, bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan, tanamkan itu di dalam hati kami masing-masing. Bahwa kami adalah, ya Tuhan Yesus, batu loncatan yang berguna untuk kerajaan surga. Yang membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu. Mereka masih kecil, mereka sudah mengenal Engkau sebagai juru selamatnya. Mereka juga sudah menikmati Engkau Tuhan. Kami sebagai orang tua juga mengharapkan mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang memuliakan Engkau, takut akan Engkau, menjadi berhasil di sekolahnya. Juga dalam hal kerohanian mereka juga boleh menjadi berkat bagi saudara-saudaranya dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bermain Tuhan. Engkau lindungi dari segala yang jahat, Engkau lindungi dari segala hal-hal yang membuat ya Tuhan Yesus menjauhkan mereka dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami dilindungi oleh Engkau, dibungkus oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan iman kami, tidak ada satupun yang bisa menjauhkan kami dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau sebentar kami kembali, kami percaya kami pulang juga kami membawa berkat dari Engkau Tuhan. Berkat kekuatan baru, berkat sukacita, berkat apapun yang kami perlukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan-Mu di dalam Roh Kudus yang selalu mengikat kami menjadi satu, untuk kami bertemu kembali di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.